2, 1. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 아주 우연히 듣게 된 그 노래. Morning, selamat datang di vlog part episode 3 atau berapa ya, edisi Bumils. Hari ini kita lagi mau ke dokter OB/GYN dan hari itu bakalan spesial karena katanya bakal ketahuan gendernya. Ini masih pagi dan aku baru bangun, ya Allah muka aku masih jelek sekali. Ini tasnya Berat 4 bulan. belum ada perubahan. Oh ada, jembul dikit. Adek cewek atau cowok ya? Jujur aku Maunya apa? Jujur aku mau dua-duanya dan aku nggak kayak ada 50-50 karena gejala aku tuh kayak 50-50. Wah udah. Habis berapa tadi katanya? Habis berapa? 39 ribuan. Jadi hari ini biaya pengobatan dan USG itu sekitar, dan juga tes darah itu sekitar 1,8 juta. Terus di cover sama asuransi pemerintah itu 1,5 juta. Sisanya kan aku harusnya bayarnya 350 ribu. Tapi ini juga dibayar pakai kartu untuk Bumil. Jadi aku bayarnya 0. Nah tadi kita tuh udah bilang sama dokternya buat masukin, inget gak sih kartu yang aku beli di Daiso yang ada gambar cowok sama cewek. Hai, kita lagi di Daiso mau bikin gender reveal buat diri kita sendiri. Ini aku ngerekamnya pas Juni, 20-an Juni. Jadi kita baru mau mengetahui gendernya minggu depan. Aku sih nggak, kayaknya kita nggak ada yang kayak gender reveal di sosmed atau kayak acara yang wow gitu kan. Cuma pengen buat kita sendiri berdua aja. Jadi aku nanti bakal kasih kartu ini ke dokter waktu ngecek USG. Ntar aku minta dokternya masukin ke amplopnya antara yang gambar cowok atau yang gambar cewek. Nanti kita buka di rumah. Tapi semoga nggak fail ya, soalnya dokter di Korea tuh di Korea maksud aku nggak gitu ngerti tren gender reveal, tapi ya semoga dia mengerti ya. Takut. Aku bilang sama dokternya gendernya masukin aja ke amplop ini, nanti aku soalnya mau buka di rumah gitu berdua. Dokternya ngerti, untungnya dokternya asik ya, dokternya asik katanya. Oh oke. Terus di Korea itu agak sensitif terhadap pembahasan gender janin, soalnya zaman dulunya banget di Korea itu kayak ada kecenderungan terhadap gender tertentu. Jadi kayak dokter itu nggak boleh tuh, misalnya masih baru berapa bulan kan di kandungan, terus kayak nggak boleh tuh bilang anaknya cewek atau cowok gitu. Ada di aturan kalau aku nggak salah. Jadi tapi itu dulu, mungkin kalau misalnya kita nanya mau dikasih tahu cuman nggak menyebutkan kayak kalau di kita kan ada wah selamat anaknya cowok, wah anaknya cewek. Nah itu enggak, mungkin dia cuma bilang wah cantik nih kayak ibunya misalnya gitu, atau wah pink nih kayaknya suka warna pink nih adeknya. Jadi kayak cuman
secara implisit gitu loh, jadi nggak bener-bener atau cowok. Cuma tadi karena aku ngasih kartu, dokternya langsung oke aja, dan dokternya langsung ngerti ya, oh iya mau ditulis ya di kartunya gitu kan. Aku bilang ya nggak ditulis nggak apa-apa, ini selalu ada gambarnya cewek sama cowok. Terus dia kayak bilang, loh ada ya kartu kayak gini. Cuman ini kan masih 16 minggu ya, jadi kayak dia juga bilang masih lumayan early ya, bisa aja belum kelihatan hari ini atau gimana. Guys, sudah selesai pengecekan hari ini. Ini udah 16 minggu aku hamilnya. Dan akhirnya aku berhasil mendapatkan kartu yang berisi gender adik bayi. Dan kita akan membukanya di rumah. Jujur aku deg-degan. Tapi kalau kamu feelingnya cewek atau cowok yang? Feelingnya cewek. Feeling kayaknya cewek deh, soalnya yang masih cakep. Mukanya nggak berubah ya? Mukanya nggak berubah. Ini adalah wajah asliku tanpa dandan ya guys, bukan karena aku hamil terus jadi jelek. kayak lebih sensitif gitu sama bau-bau, terus lebih bersih gitu lah. Mukanya? Enggak, kayak lebih jijian. Lebih jijian. Jujur aku tuh bingung ya. Aku kayak bener-bener 50-50 guys kalau aku, karena kayak kalau mau lihat dari ya kayak kata orang-orang lah ya, gejala-gejala gitu, aku kayak agak 50-50. Soalnya dibilang aku katanya kalau cowok suka makan daging, kalau cewek sukanya makan buah, sayur. Aku suka makan semuanya. Terus kalau mual, aku mual. Cuman emang nggak yang parah banget kayak sampai nggak bisa makan gitu sih, enggak. Tapi aku juga minum obat mual. Nah, bingung gak tuh? Feeling aku kayaknya cowok. Jadi kita 50-50 yang Ayang feelingnya cewek, aku feelingnya cowok. Jeng 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 jeng. Udah mau sampai rumah. Ntar kita buka di rumah. Oke guys, jadi kita sudah di rumah. Hari ini tanggal 27 Juni 2025. Ini kita akan membuka amplop yang berisi gender adik bayi ya, yang sudah tadi udah intinya tadi ada 2 kartu, satu gambar cowok, satu gambar cewek, dan dokter objinnya udah masukin salah satunya ke sini. Kita buka. 3, 2, 1. Please help me. I am under the water. Selamat, anak pertamamu adalah. We walk the talk. Semoga lancar semuanya, sehat ya. Doakan teman-teman. Doakan ya warga internet. Harus pakai masker kalau kau Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know. Neneknya ikutan. Mobilnya yang mana sih ini? Kayak mau panco. Naik. Ya udah. Yeah, it is just enough to get by. Hari ini kelihatan banyak ya. Mari kita lihat slide profile. Mirip siapa kah dia? High profile. Karena beda kancil apa? Yang ini namanya. Ini agak ngeblur. Oh. Terus ini kakinya. Mirip siapa ya dia? Lagi ngapain sih ini? Tangannya. Metal.
lucu sekali. Kayaknya hidungnya kayak ayam deh. Tuh. And then I'll write down two information. This is your first page. Yep. Okay. Okay, so you can take a seat and then they will call you soon. Okay. Oh. Side with extra cushion. Some materials. So during our stay, like during the labor, Yes. only husband can enter, right? And the two mamas. But after the birth, like one day, can like my mom enter like Usually outside. outside? Outside. But Not enter because other Under client. yes. What about? Labor and birth. I mean, like for the standard room, I can use this or This room is separate from other room. This side you have a suite, big size room here. The connect suite. directly. connected. If you use The suite. suite room, then you We can can use use it. directly. But if you use other room, then You can- close the door. You can use this. It's Oh. an extra charge, right? Yes. Okay. I actually I'm still not sure what the water birth, Yes. but I heard many good reviews Mhm. about like the positive things about. Is this first baby? Yeah. The first baby has a lot of different Yeah. issues. Some others, because first baby take more time Yeah, compared yeah. another baby, Yeah. second, so That's why I others, think I need more support. For the standard room, yes. may I know like the latest price? Because I think the mama's not sure about price, standard and the suite. So one day is and For the first day, yes, and then every day. And the sweet room. Sorry. It's okay. The same. For the top, Oh. Private water top. Private. Ya kopi. Ada teh juga tuh. Ada teh. ada ice maker. Aduh, duduk dulu deh. Oke, jadi tadi aku udah selesai keliling-kelilingnya. Nah, sekarang adalah saat story time. Kenapa aku pindah dan juga pengen sharing-sharing seputar lahiran di Korea gitu ya. Ini adalah rumah sakit yang calon tempat adik lahir insya Allah. Jadi hari ini memang plan kita itu adalah transfer rumah sakit. Jadi ketemu sama dokter yang baru di rumah sakit yang baru. Plus terus sampai insya Allah lahirannya tuh di pengen goalsnya itu di sini gitu. Jujur selama kehamilan ini aku tuh santai banget. Maksudnya kalau kayak makanan atau yang lain-lain aku tuh nggak ada yang begitu bikin aku stres. Aku kayak ikutin aja. Cuman satu hal yang bikin aku kepikiran itu adalah soal lahiran di Korea. Karena tadinya aku nggak gitu kepikiran, tapi pas aku udah mulai cari tahu lahiran di Korea tuh kayak gimana sih gitu. Ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Nah, jadi intinya di Korea itu aturan-aturan untuk pada saat persalinannya itu
agak membuat aku kaget. Yang pertama, ternyata kalau lahiran di rumah sakit Korea itu bayinya itu nanti abis lahir bakalan dipisahin dari ibunya. Misalnya nih kita lahiran ya hari ini, itu tuh selama, kalau lahiran normal itu selama 2 hari bayinya itu bakalan dipisahin gitu di ruangan lain. Kalau misalnya operasi sesar itu dipisahinnya 5 hari gitu ya, nggak boleh ketemu sama bayinya. Alasannya sebenarnya katanya sih untuk biar lebih steril, terus biar bayinya dimonitor biar nggak terpapar sama orang dewasa gitu ya. Soalnya yang ada di pikiran aku itu kayak pengen langsung ketemu gitu nggak sih sama bayinya yang selama ini dipengen ketemu, terus pengen berpelukan, pengen DBF gitu kan. Oke, itu poin pertama yang bikin aku langsung berputar otak, gimana caranya aku nggak mau lahiran dengan aturan yang seperti itu gitu ya. Mungkin sih ada alasan bagusnya juga, tapi aku still masih pengen menganut aliran bareng bayi aku gitu kan. Nah, di Indonesia gitu kan guys. Nah, terus yang kedua, pada saat kita lahiran itu kan biasanya masuk kamar gitu kan, itu tuh suaminya nggak bisa full nemenin guys. Kayak shock banget. Aku pas tahu itu kayak, aku nggak lagi lahiran, nggak lagi ngeden-ngeden aja, aku nemplok banget gitu kan ya, kayak butuh support. Nah jadi banyak cerita-cerita itu begitu masuk kamar, boleh nih ya suaminya nemenin, boleh suami nemenin, tapi nanti ada momen-momen yang lagi misalnya lagi disuntik atau lagi diperiksa atau ada yang lagi tindakan pas lagi pada saat ngeknya itu suaminya katanya nggak boleh nemenin gitu, jadi kita ngeden sendiri. Pokoknya jauh berbeda lah dengan lahiran yang aku harapkan gitu, yang aku harapkan yang santai, bisa full support dari suami gitu kan. Nah intinya setelah mengetahui 2 hal tersebut, aku langsung research kayak di grup Facebook ibu-ibu foreigner yang lahiran di sini, yang orang asing yang lahiran di sini, review blog-blog Korea juga. Oh ya, dan poin nomor 3 juga, aku agak takut pas aku lagi lahiran itu kalau misalnya di rumah sakit yang bener-bener full Korea itu ya, kebayang pas aku lagi ngeden atau lagi kesakitan mesti mikir lagi nerjemah bahasa Korea. Ya bisa sebenarnya dibilang bisa nggak pakai bahasa Korea gitu, bisa aja, cuman aku nggak yakin pada saat lagi heboh itu. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia aja kadang pas lagi lahiran itu pasti kan udah nggak terkontrol gitu kan, dan di Korea itu kan strict banget ya, jadi kayak aku takut misalnya terjadi sesuatu aku nggak bisa nego atau nggak bisa ngutarain aku pengennya kayak gimana gitu kan. Oh tapi itu dari beberapa cerita-cerita yang aku dengar ya guys. Again nggak bisa ngejudge juga sih semua rumah sakit Korea kayak gitu kan, karena di Korea itu rumah sakit juga ada banyak, ada rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit universitas, terus ada klinik khusus atau rumah sakit ibu dan anak. Tapi kalau yang judulnya rumah sakit in general itu kurang lebih seperti itu gitu. Guys, kita lanjut di mobil ya, karena ini Kak Fatan udah harus OTW mau Jumatan. Nah anyway, setelah mengetahui fakta-fakta lahiran di Korea tersebut secara umum ya guys, tapi again aku jangan ngejudge semua kayak gitu, nggak, pasti ada rumah sakit. Nah salah satunya ini nih akhirnya dan menemukan nih ternyata ada rumah sakit atau klinik Objin ya, yang alirannya itu natural birth. Jadi klinik yang benar-benar totally beda sama yang tadi aku sebutkan di awal, yaitu cara kerja rumah sakit Korea in general tadi. Nah kalau di yang tadi aku datengin, dia itu lebih chill pertama, terus dia staffnya bisa full bahasa Inggris, lebih homey, maksudnya nggak yang sangat tergesa-gesa seperti di rumah sakit besar gitu. Di kamarnya itu beda pertama. Kalau yang di sini tadi lihat ya, kamarnya itu lebih kayak kamar kita sendiri, beneran kamar di rumah. Terus Ada yang aku suka dari klinik ini, dari direkam. Oh iya, dia nyantai ya sama direkam. Oh iya bener. Kalau di rumah sakit Korea biasa, bener-bener di rumah sakit Korea biasa juga strict kan ya kalau nggak ngerekam gitu. Nah ini tuh boleh tadi chill terus. Dan yang paling ngebedain juga di rumah sakit yang aliran natural birth yang aku tadi datengin itu, mereka sangat support ibu-ibu yang mau unmedicated birth alias lahiran yang tanpa intervensi medis, pengen nungguin badannya aja gitu, ngikutin ngalir aja gitu ya, nggak pengen diinduksi, nggak pengen di
mungkin di epidural, nggak pengen disuntik-suntik gitu ya, itu boleh selama kalau emang ibunya tahan dan masih dalam kondisi tidak membahayakan ya, tentunya tidak membahayakan si bayinya juga, itu boleh dia support gitu. Jadi kalau memang belum butuh dia nggak kasih, kalau emang kitanya mau, tapi balik lagi terserah kemauan kita. Sedangkan kalau di rumah sakit Korea yang general kasih apalah gitu ya, untuk mempercepat prosesnya gitu. Bahkan ada cerita juga dari teman kita yang baru lahiran, dia dipush untuk operasi gitu, padahal untuk sesar, padahal dianya itu pengen banget lahiran normal karena mungkin anak pertama pertimbangannya, terus masih pengen biar cepat pemulihan, terus pengen nanti anak keduanya biar lebih gampang juga gitu. Tapi si teman kita ini akhirnya berhasil guys, lahiran normal karena dia berarti ini juga ya strong juga ya, nggak mau gitu. Nah itu tuh yang aku agak takutkan kalau ke rumah sakit biasa, ntar aku melempem gitu. Terus yang membedakan lagi di rumah sakit yang natural birth yang tadi aku datengin, itu dia ngewajibin kita buat bawa bidan dan doula pribadi. Jadi 2 orang ini itu yang akan membantu selama proses kita persalinan, dari mulai baru mulai kontraksi gitu ya, sampai kita lagi kesakitan berjam-jam, itu bidan dan doulanya akan menemani sebelum pada akhirnya nanti pas bayinya udah mau brojol baru ditangani sama dokter ya, atau secara medisnya kalau misalnya ada dipantau sama semua masih tetap sama dokter. 2 ini tuh diwajibkan untuk mendampingi kita gitu, supaya kita bisa melalui masa-masa itu dan berhasil gitu di lahiran naturalnya. Nah kalau di rumah sakit Korea nggak boleh guys, di rumah sakit umum suaminya aja yang betul yang boleh masuk cuman suami, itu pun terkadang di momen tertentu nggak boleh, nemennya harus keluar, nggak boleh bawa doula. That's why kalau misalnya emang pengen bawa doula atau bidan pribadi, pokoknya pendamping gitu ya, untuk mensupport atau ngasih arahan harus kayak gimana ngedennya gitu ya. Cuma misalnya di klinik yang spesialis natural birth kayak tadi, aku berharapnya sih dengan udah ada sistem bertimnya ya, ada suami, ada bidan, ada doula, ada dokter, supportnya maksimal gitu. Jadi semoga bisa mengerahkan semua cara-cara natural, apalagi itu berendam air anget kayak jongkok-jongkok gitu-gitu, atau gerakan-gerakan yang mungkin direkomendasiin ya dari bidannya gitu. Nah kalau di klinik yang ini bidan sama doulanya itu sifatnya wajib ya. Jadi kalau kita nggak bawa 2 orang ini untuk mendampingi kita dalam kamarnya, nggak boleh lahiran di situ, dia nggak mau terima. Udah ada juga sih di Korea tuh penyedia bidan dan doula, namanya Tim Mamas, partneran juga sama rumah sakit yang ini. Jadi aku harus booking nih 2 orang ini gitu. Nah bidan sama doula ini yang harganya wow, amazing di Korea ya, Masya Allah tabarakallah lah. Jadi kalau di Korea itu buat lahiran normal, lahiran sesar, biaya lahiran medisnya itu gratis, tapi yang bayar itu kamarnya. Kamar itu kita bayar sendiri. Nah kalau di rumah sakit Korea yang general itu rata-rata harga kamar misalnya 2 juta gitu semalam, itu kita nginep 2 malam atau 3 malam. Nah itu kita bayar sendiri ya, bisa pakai kartu itu kalau masih ada kartunya dari pemerintah gitu. Jadi kesimpulannya nih, kalau kalian ada yang mau di Korea juga lahiran ya, di klinik yang natural itu kalau dari segi kayak USG atau kontrol atau biaya konsultasi dokter itu sama aja sama yang rumah sakit yang secara umum. Nah tapi yang membedakan mahal untuk lahiran itu adalah harga kamar, itu dia 5 kali lipat lah sekitar dari yang biasa. Terus harus bawa bidan dan doula pribadi, ini harganya juga wow. Jadi kamar, bidan, doula, bismillah, ada rezekinya gitu. Anyway, segitu update mengenai perpindahan rumah sakit ini dan alasannya, dan juga sharing-sharing ya tentang lahiran di Korea kayak gimana gitu, terus rencana aku kayak gimana. Mohon doanya guys, semoga semua sudah diusahakan dan direncanakan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan gitu ya, dan adik bayi sehat-sehat terus sampai nanti bisa lahiran seperti yang kita mau. Dan habis ini kita mau makan ke restoran Indonesia. Lapar guys, berangkat pagi, belum sarapan, udah sih. Mama Gaul langsung hidup dia. Saus nggak? Boleh pakai.
Pakai kecap nggak? Lagi. Udah. Ini mie ayam. Iya. Mie-nya beda ya? Serah lah mie apa aja, udah mie ayam. Intinya mie sama ayam kan. Ambil saus kali. Ih, dapat pangsit ini ya. Satu nih. Kan di situ aku udah mau. Oke guys, kita sekarang udah OTW pulang. Aku ngantuk. Habis bebuan di mobil. Anyway, dia update vlog hamil episode berapa ya ini? 3 ya kali ya. Episode sekian mengenai perkembangan terkini si adek gitu. Doain aja ya guys, semoga semuanya lancar. Sesuai yang diharapkan gitu ya, sehat-sehat semuanya sampai lahiran nanti insya Allah. Masih banyak nonton vlog hari ini, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.